di Indonesia itu, orang Indonesia itu rata-rata IQ-nya 78. Mindset gue adalah tadi solving the problems yang akan membantu anak Indonesia tumbuh kembang optimal. Lu adalah tipe yang foundernya tuh very passionate with the product. Karena tidak semua orang yang bikin skincare, dia itu deep dive ke industri sangat dalam. Karena waktu gue kecil tuh, gue inget banget gue ranking 2. Nyokap gue nanya, kok ranking 2 sih bukan ranking 1 gitu. Dan itu tuh kayak kiasu dan keambian gitu. Tapi I don't want him to feel that. This is the Buzzline, where branding, marketing, advertising, and selling come alive without scripts, no bullshit. Build on Buzzle's first-hand experience as a strategic partner, each conversation draws a single line where every story holds meaning, and that meaning shapes a game-changing brand. Are you ready to buzz? Rolling. Action. Thank you guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kok ya Sa. Mas, ingat gak pertama kali kita ketemu itu di tahun berapa dan kapan, Mas? Kita ketemu itu zaman Forbes 30 2016 bukan sih itu ya? Iya, gila. Udah hampir 10 tahun loh, Mas. Gila, Bapak juragan sepatu ya. Iya, waktu itu lo ngerjain WeCare ya? Betul. Ngerjain WeCare tahun 2016. Waktu itu lo umur berapa ya, Mas ya? 2016. Gue umur 17, enggak 27. 27. Ngarep Gue kaget. 2016 17. lo umur 27. Betul. Gue waktu itu gue 21. Wow, Gua 21. muda sekali. Mudah banget ya. Terus habis itu kita ketemu lagi 2018 kayaknya, apa 2017 tuh eventnya Samsung. Iya betul, sama-sama pembicara gitu ya. Iya. Lumayan alhamdulillah dapat HP. Oh iya betul. Terus habis itu udah ketemu lagi akhirnya waktu ngerjain awal-awal banget tentang anak expert. Oh iya betul. Lu adalah salah satu brand yang gue admire karena dari sekian banyak brand yang kita kerjain tuh lu adalah tipe yang foundernya tuh very passionate with the product. Itu yang gue salut banget. Thank you. Dan bukan cuma passionate with the product, tapi lu juga deep dive banget ke industrinya, Mas. Iya banget sih. Yang gue sangat kagum dan gue selalu kalau ditanya sama teman-teman gue, lu pakai telon anak lo apa? Gue bilang gue expert care. Yeah. Terus ditanya kan, Thank you. telon anak expert care, terus moisturizer expert care, hair care-nya juga expert care Sikara. Gue simpel aja, gue selalu bilang kalau ditanya sama teman-teman gue kenapa? Ya soalnya expert care yang punya Mesti, kebetulan Mesti adalah dokter anaknya anak gue. Iya, jadi bayi banget loh. Iya, jadi gue sangat ya percaya aja Thank gitu. you Tapi banget. bukan cuma itu aja sih, Mas. Menurut gue karena tidak semua orang yang bikin skincare dia itu deep dive ke industrinya sangat dalam. Atau bahkan mungkin ya gue ngerasa banyak banget dokter yang mungkin udah berhasil bikin produk. Ya udah bisa saya bikin produk, dia nggak akan pernah praktek lagi. Dia akan fokus ke bisnisnya aja gitu kan. Tapi yang gue salut banget dari awal tentang anak, expert care ke expert boost, sampai hari itu lu masih menyisihkan waktu buat praktek. Gila banget sih, Mas. Terus abis ini juga katanya praktek ya? Gue abis ini langsung praktek sih. Nah gue pengen tanya, pertanyaan pertamanya, kenapa lu masih mau praktek dari setelah ya keberhasilan di brandnya inilah? Iya, justru dengan praktek itu gue ketemu banyak passion, jadi keluar dari cangkang gue gitu. Jadi gue melihat kehidupan orang lain, melihat perspektif orang. Oh ternyata ngalamin ini ya, dan itu fulfilling bagi gue gitu. Ngelihat apalagi anaknya bisa berdampingan sama gue, tumbuhnya bagus, perkembangannya bagus ya. Jadi selama ini tuh gue seneng banget karena ya alhamdulillah tadi ya pasien-pasien gue tuh benar-benar mungkin udah seleksi alam juga kali ya. Mungkin banyak orang tua yang ke gue memang udah yang karena care banget juga gitu. Jadi emang dirasakan ada kemudahan ketika gue mendukung orang tuanya itu mengasuh anak mereka gitu. Dan lo gak berencana untuk stop praktek? Enggak, karena dari situ gue justru bisa menemukan the real problems yang mungkin gue bisa temukan solusinya. Misalnya kenapa akhirnya gue bikin expert care, itu simply gue gak ada hati ngeresepin pasien gue yang kulitnya pada kering, terus kulitnya pada burik gitu ya, borokan gitu.
untuk ngeresepin produk-produk yang memang ampuh, in which harganya tuh bisa 400.000 satu tube gitu, 2 minggu habis. Jadi untuk sebulan baru lotionnya aja udah hampir 1 juta kan. Jadi gue kayak ya buat gue aja tuh berat gitu. Mungkin bagi sebagian besar masyarakat juga berat. Terus gue mikir masa iya sih nggak ada produk lokal yang bisa make sure kulit anak Indonesia tetap aman gitu dengan harga yang lebih terjangkau. Nah akhirnya dengan Expert Care ini dengan kualitas yang gue jamin bisa lah menyaingi, bahkan mungkin lebih baik gitu ya, tapi bisa harganya tuh 1/4, 1/5-nya gitu. Jadi sebenarnya dengan lu praktek tuh lu lagi market survey juga sekali. Mungkin sekalian ya. Tapi mindset gue adalah karena gue tuh gue tuh very passionate about children. Kenapa? Karena apa yang terjadi di kita di masa kecil itu sangat mempengaruhi kita di masa dewasa. Anggaplah gue itu very insecure ya sebenarnya orangnya dari dulu gitu. Gue susah banget komunikasi. Ternyata kalau ditilik balik, orang tua gue itu sangat tipe ya parenting boomers gitu, yang pokoknya gue nggak mau tahu, gue nggak mau dengar, lu dengerin kata gue gitu. Orang tua gue tuh dulu seperti itu gitu. Jadi ya gue pingin gimana caranya anak-anak ini ketika besar tuh bisa merasa secure gitu, tapi di satu sisi tetap punya grade yang tinggi, dan itu kita bentuk tuh di masa 5 tahun pertama mereka gitu, karena 90% otak kan perkembangannya di situ. Oke. Gue jadi pengen flashback dari awal kita ketemu, Mes. Kan kita ketemu tuh lo di WeCare, kalau nggak salah abis itu lo lanjut S2 ya? Spesialis. Yes. Lo spesialis, terus waktu itu Gary di Tokopedia ya? Oh iya betul. Gary di Tokopedia. Terus gue pengen tahu transisi tiba-tiba lu mulai tentang anak tuh momentumnya gimana ya? Jadi gak ada rencana sama sekali ya. Jadi memang gue itu kan tipe orang yang sebenarnya bingung gitu mau jadi apa. Karena mungkin dari kecil itu selalu diarahin, pokoknya kamu kuliah harus di Jakarta. Pokoknya kuliahnya FKUI gitu. Despite gue suka apa enggak, gue mau muntah lagi biologi gitu kan. Tapi ya udah akhirnya gue kayak bingung gitu. Nah akhirnya seiring perjalanan dokter gue jadi dokter anak, tiba-tiba di masa pandemi itu gue hamil besar kan, itu udah 8 bulan lah, tiba-tiba diumumin pandemi. Nah dokter-dokter yang lagi hamil waktu itu kan gue di RSCM, nggak boleh masuk rumah sakit. Jadi benar-benar ya udah lo di rumah lah. Dan di situ gue ada guilty feelingnya juga gitu, kayak gila ya teman-teman gue harus berhadapan dengan ketidakpastian masuk shift, bahkan gantiin gue karena kan kalau nggak ada gue berkurang orangnya means kerjaan mereka nambah kan. Terus gue pikir apa yang bisa gue lakukan gitu. Nah kebetulan gue di rumah. Terus biasanya kan dokter tuh sibuk banget ya Yasa. Jadi kayak kita tuh kerja masuk tuh jam 4 pagi. Gue pulang tuh bisa baru maghribnya, tapi itu besoknya. Ngerti gak? Jadi gue kerja tuh bisa 36 hours gitu. Dan itu hal biasa gitu di dunia kedokteran. Nah, tentu gue gak ada waktu lah ngupdate image gue di sosmed, posting lah kayak gitu. Nah gue liat sosmed pun gak ada tuh waktu itu, dokter tuh belum ada bahkannya kayaknya yang main sosmed. Dan info parenting tuh mostly dari momfluencers gitu. Yang gue kalau lihat tuh ya karena gue di rumah doang agak gabut, gue lihat kok kayak gini ya, maksudnya memang mereka bagus share pengalaman mereka, tapi kan itu belum tentu bisa diaplikasikan ke anak lain, dan mostly tidak evidence based gitu. Jadi gue pikir ya udahlah selama gue di rumah, gimana gue menghubungkan profesor-profesor gue yang ilmunya banyak banget itu tapi nggak sempet ngonten untuk edukasi masyarakat di sosmed, karena nyatanya 70% sampai 80% orang tua itu nyari informasi untuk parenting tuh ya dari media sosial gitu kan. Ya udah dari situ gue bikin nama live-nya tentang anak. Gitu. Jadi kenapa akhirnya nama kampanye tentang anak, sebenarnya itu nama live talk show gue ya di IG sama profesor-profesor. Gitu. Terus kepikiran dari situ ke buku dulu awalnya? Ke apps dulu ya? Ke buku dulu. Iya, jadi itu buku tuh bootstrap banget. Itu budget pribadi gue sama suami total tuh keluar kayak 10 juta gitu ya. Gara-gara gue pingin anak gue suka baca. Gue tuh suka banget baca.
Sedangkan suami gue tuh nggak suka baca, jadi gue pikir supaya dia suka baca harus dari kecil kan, ilmunya tuh dari bayi, bahkan dari lahir tuh lo udah bacain buku. Nah untuk gue dapetin buku-buku yang international gitu ya itu no problem at all. Tapi ketika mencari buku Indonesia, kok gue sulit sekali menemukan buku-buku yang value-nya sesuai value-value gue, dengan tata bahasa yang EYD-nya tepat gitu. Akhirnya ya udah gue bikin tuh buat anak gue sendiri. Tapi kan kalau gue nyetak buat anak sendiri gue nggak bisa tuh satuan gitu dengan harga murah. Ya udah nyetaknya tuh sekalian minimal MOQ kalau nggak salah waktu itu 10.000 ya kalau nggak salah gitu. Nah ya udahlah kita jualin aja sendiri. Nah Gary tuh waktu itu masih kerja di Tokopedia, jadi kita buka tokonya cuma di Tokopedia waktu itu. Terus kayak ya udah Gary yang admin tokonya jualan, kita yang bungkus di rumah, kita jualan terus jadi kurir ke basement gitu ya. Ya udah dari situ ternyata ada beberapa investor ngontak. Jadi mereka tuh bilang mereka tertarik gitu dengan landscape ini. Lo tertarik nggak kita invest gitu? Gila, jadi cuma benar-benar dari IG Live lo ngelihat ada traction-nya, terus jualnya juga masih pakai IG lu do. Iya, IG gue doang waktu itu. Belum pakai si IG tentang anak. Akhirnya setelah buku itu jualan, gue nanya ke suami gue, ini mengingat Mesti atau kita bikin aja sendiri tentang anak ya. Terus suami gue bilang kalau Mesti akan sampai nanti itu nggak sustainable karena akan selalu bergantung pada persona gue gitu. Ya udah akhirnya kita bikin Instagram tentang anak. Baru. Gak sih Mas, tapi gue tuh udah sampai hafal semua edisi buku lu Mas. Thank you. Karena anak gue kalau lagi baca dia udah sampai bacanya tuh sampai hafal di luar kepala. Yang pergi pasar pulang pasar, terus dia tiba-tiba suka teriak sendiri di rumah, Vi tolong siapin meja dong. Itu lo yang cerita itu lo tolong lo. Gue setiap kali pulang ke rumah dia minta bacanya itu dari umur 2 tahun. Thank you banget. Jadi gue udah hafal deh kayak semua edisi itu udah hafal dan gue bisa bilang ya buku lu sangat menarik. Temanya juga topiknya juga sangat bagus. Dan sangat Indonesia banget. Thank you. Karena itu yang santunnya Indonesia. Iya, itu sangat Indonesia banget yang gak didapatkan di buku-buku bule gitu kan. Nah gue pengen nanya jadi kenapa ini kan bisnis lo ini kan product based nih Mas. Yes. D2C. Buku, skincare, terus vitamin. Kenapa lo masuk ke landscape-nya venture capital? Dimana biasanya kan bisnis yang diinjek sama VC itu dia butuh scale-nya tuh cepet banget gitu. Dan sedangkan kadang di produk itu scalability itu kita nggak bisa flip-flipnya tuh nggak mungkin double gitu. Iya juga ya. Kenapa ya? Ya karena kita, mungkin gue pribadi orangnya tipe yang terbuka terhadap segala opportunity aja sih. Waktu itu kebetulan kan dengan kita adanya injeksi gitu ya, tetapi kita masih kontrol majority of the shares gitu kan. Mungkin ini bisa membantu kita menjangkau lebih banyak anak lebih cepat gitu. Karena misi tentang anak kan selalu gimana kita bisa menjangkau cepat 80 juta anak untuk tumbuh kembangnya optimal. Jadi semakin kita pelan kan berarti semakin banyak anak yang nggak terjangkau untuk bisa lebih optimize lagi nih. Jadi mindset kita dari situ. Dan dari awal tuh kami menekankan ke investor bahwa misi kita tuh bukan semata-mata bisnis, bukan semata-mata IPO terus exit gitu ya, bukan untuk bisnis valuasi gitu. Jadi gue mikir gimana bisa ngebalance antara profitability and also the real impact itself gitu. Dan so far sih yang gue lihat investor gue happy ya, karena growth kita juga cukup promising gitu ya. Tapi kita di satu sisi mencoba wise, make sure bahwa ini memang sustainable dalam arti ya growth-nya itu benar-benar bisa ngebalance antara profit dan juga growth gitu. Jadi waktu habis injeksi pertama lu nggak ngejar round investment tiap tahun juga ya Mas? Enggak. Sampai sekarang bahkan kita masih tetap bertahan di pre-A. Jadi udah alhamdulillah kita udah profitable gitu dengan runway yang udah lanjut terus. Nah gue pengen nanya dari, kan sekarang structure-nya ada tentang anak sebagai aplikasi. Terus ada bukunya, ada produknya juga, ada expert boost sama si expert care ini. Nah sebenarnya fungsi aplikasi itu di D2C produk tuh apa ya Mas? Apakah cuma sebagai community getter aja? Karena gue ngerasa ada manfaatnya gini. Kemarin tuh waktu Kara mau daftar TK di sekolahnya tuh suruh kita masukin daftar vaksin anaknya banyak banget. Wajib. Terus
si Tiff awalnya kan pakai buku gitu kan. Dia nyariin tanggalnya satu-satu, gue bilang banyak banget. Akhirnya dia bilang, gue lupa gue masukin semuanya tuh ke tentang anak. Oh, udah ada. Terus ya Thank udah tuh, you. kita cuma tinggal kopas dari tentang anak aja tanggal berapa masukin, masukin. Syukurlah. It helps a lot. Thank you. Tapi gue bingung generate money dari mana, Mas? Karena kan aplikasinya gak menghasilkan uang gitu. Betul. Gimana, Mas? Betul, jadi mindsetnya lebih subsidi silang sih ya. Jadi Oke, memang gue melihat aplikasi kita ya, it's the impact that we want to deliver. Karena bisa lo lihat kan semua fiturnya itu gratis. Karena Iya. menurut gue semua anak ya berhak bisa mendapatkan informasi itu gitu. Tumbuh kembang mereka optimal dengan stimulasi yang ada di aplikasi. Resep MPASI dari resep-resep daerah sampai resep yang terjangkau lah. Iya. Untuk mereka tetap bisa makan yang bergizi gitu. Jadi ya itu sih ya. Jadi memang kalau ditanya aplikasi ada uangnya banyak nggak? Oke. Enggak gitu. Oke. That's why I think salah satu kenapa tech company juga susah ya, suffer gitu. Tapi again kita kan ke FMCG juga satu proses yang A/B testing juga ya gitu. Ketika kita lihat kekosongan di market, kita kan juga sebenarnya sempat bikin 1P commerce gitu kan. Jadi di app tentang anak tuh kita jualan brand-brand lain. Tapi dengan margin yang kecil, yang very complicated, dan kita harus berlawanan dengan e-commerce besar yang bakar-bakarannya udah di luar nalar gitu kan, nggak mampu ya. Nah di satu sisi kita memang lagi menyiapkan ekosistem kita ini ketika e-commerce udah mahal banget gitu kan, merchant fee-nya kan kita tahu sekarang udah naik, ada biaya admin tambahan lagi, kayak udah ngegerus banget lah. Jadi kita nanti udah siap gitu ketika kita ya udah dengan harga yang sangat bersaing, lu belanja di aplikasi tentang anak aja gitu. Itu gue ngeliat trennya di brand-brand partnernya Basil, Mas. Jadi sekarang tuh banyak lumayan kayak gerakannya tuh cabut dari marketplace. Udah banyak ya? Udah banyak. Jadi mereka mulai satu bikin website sendiri, atau bahkan mereka rela untuk balikin ke WhatsApp aja deh gue penjualannya. Itu biasanya fashion ya? Fashion, skincare juga ada. Skincare juga ya bahkan. Karena mungkin mereka merasa nggak kuat di marginnya ya. Iya, apalagi bener. mereka nggak ngitung pas mereka udah bisa PKP. Iya. Dan pas bikin kadang entrepreneur baru tuh nggak mikir margin sehat kan? Iya. Nggak mikir situ, mereka nggak mikir scalability waktu mereka udah punya tim yang gede. Iya. Jadi waktu mereka punya tim yang gede, marginnya naik, mereka harus PKP perusahaannya, itu nggak nutup dari awal. Benar. Udah gitu juga ada kejadian tuh karena di awal ini kejadian di TikTok. Jadi banyak brand tuh yang di TikTok mereka disubsidize sama TikToknya langsung, Mas. Oh, iya. Jadi si brand ya happy-happy aja. Tapi lama-lama. Tapi ternyata pas subsidi ya itu ditarik, si market kan ingatnya dengan harga yang murah gitu kan. Nah jadi mungkin ya ke depannya bisa jadi penjualan lo bakal pindah ke kita apps juga ya menyiapkan maunya sih ya. Sejujurnya. Sebenarnya kita juga udah ada web shop juga, tapi kayaknya kita merasa akan lebih balik lagi sustainable juga di aplikasi kita. Toh orang juga sekarang tuh buka tiap hari, tiap bulan gitu. Anyways. Tapi sekarang tetap kontribusi terbesar masih marketplace ya? Masih online sales marketplace. Kita online masih besar banget dibanding offline gitu ya. Sebenarnya kita aiming di tahun ini bisa besarkan offline juga. However, kalau gua ngeliat market sih memang we've done the right thing sih. Kayaknya memang online yang akan tumbuh terus. Lu udah mulai masuk ke ini, Mas, MT gitu? Udah. MTGT. Kita kayak di Guardian gitu udah ada. Terus kayak banyak sih, udah banyak banget. Udah ratusan, 300-500 gitu lah. Oke. Nah gue mungkin mau mundur sedikit ke pas lu awalnya dari buku, terus habis itu dapet investor ke apps. Gimana lu mulai melihat celah, gue akan masuk ke skincare. Terus di expert care udah jalan, establish. Awalnya gue masih inget tuh, awalnya kita jualan skincare aja masih numpang di tokonya tentang anak waktu itu kan. Oh iya betul, gak punya toko sendiri. Gak punya toko sendiri. Terus expert care-nya tuh sampai tinggi banget. Gue masih ingat waktu itu marketplace-nya sampai bilang, lu gak boleh harusnya jualan skincare di toko anak, di toko buku anak gitu. Akhirnya bikin toko sendiri. Dipisah, betul. Terus akhirnya itu jalan, expert boost. Nah gue pengen nanya, lu gimana ngelihatnya dan decide gue akan masuk ke produk ini untuk serve the same market ini? Iya, balik lagi gue ke lapangan sih dengan gue praktek. Mindset gue adalah tadi solving the problems yang akan membantu anak Indonesia tumbuh kembang optimal. Caranya kan bisa banyak banget. Jadi ketika gue mentok di cara ini, gue akan coba cari lain gitu. Jadi gue nggak punya target yang kayak spesifik banget harus jualan lotion paling tinggi se-Indonesia. Enggak.
Jadi mindset gue adalah gimana ya gue bisa ngebantu mereka untuk optimalkan dari segala sisi supaya anak-anak Indonesia tuh pinter-pinter. Bayangin aja kayak sekarang IQ kita kan rata-rata 78 gitu ya di bawah Vietnam. IQ kita 78. Iya ya, di Indonesia itu orang Indonesia itu rata-rata IQ-nya 78. Itu tuh peringkat ke-7 dari 10 kalau nggak salah di Southeast Asia. Itu baru Southeast Asia doang. Jadi lu ngerti kan ketika dikatanya angka pengangguran gede banget tapi lu punya company nyari employee susah banget. Iya banget gila. Jadi kan kasian gitu ya orang-orang Indonesia gitu. Jadi gue tuh pingin banget kalau kita mau benerin orang-orang yang udah gedenya tuh udah susah. Jadi yang anak-anak ini yang 5 tahun gimana caranya kita bisa bikin mereka pinter gitu. Dengan mereka pinter kan mereka punya modal ya nanti gedenya mau jadi apa aja bisa gitu. Karena buat gue sekarang lihat orang yang lihat talent atau employee yang penting apa? Cepat belajar ya kan? Kayak skill lo tahun lalu mungkin udah gak relevan lagi sekarang. Iya. Gila gue kaget gue baru tahu IQ Indonesia 78. Iya. Jangan-jangan tuh karena kontribusi gue tuh kayaknya tuh. Kenapa tuh kontribusi kayaknya lo? gue juga cuma 70-an kali ya. Gak mungkin lah. Soalnya gue pun sekarang ya untuk company gue untuk rekrut orang bahkan semua internal gue cek IQ, cek psikolog. Serius? Iya psikotes 4 jam mereka ngerjain tuh. Mas Ogi ngerjain kan 4 jam. Gue penasaran emang IQ semeters itu ya Mas ya? IQ ternyata gak semeters itu. Ya matters tapi agak ya benchmarknya lah at least di atas 90 aman lah udah oke lah gitu. Tapi yang sangat matters adalah jadi itu ada hasil psikotesnya tuh ngeluarin hasil kecepatan lo belajar. Jadi ada GTQ-nya terus kayak karakter lo DISC kayak lo tuh orang yang controlling atau lo yang nge-push gitu ternyata itu juga matters. Untuk lo jadi leaders lo harus punya domination and also control misalnya gitu. Terus yang kita lihat lagi tuh yang sangat membedakan satu motivasi berprestasi sama satu lagi orientasi hasil. Jadi banyak kan orang kayak ya lu hargain dong gue udah bikin proses gini tapi resultnya nggak ada. Ya susah juga ya kita ngukur sebagai company yang harus growing terus kalau harus selalu apresiasi proses lo tapi resultnya nggak ke deliver. Oke. Wah abis ini semua tes IQ ya. Gue pengen nanya balik lagi tadi ke distribution channel Mas. Kan awalnya lu semua grow and scale pertama di online dan sekarang mulai masuk ke offline. Betul. Gue ngelihat ya Mas ya, kayaknya kalau kita main di online itu memang online tuh masih tumbuh terus, tapi kayaknya memang ada mentoknya ya. Iya. Kayak gue ngelihat ya, soalnya gue feeling ngelihat brand yang kayak misalnya dia number one udah number one di Shopee misalnya, atau misalnya ya at least penjualannya udah di atas 5M gitulah sebulan. Pas di scale budget iklannya lagi nggak impact ke revenue signifikan banget. Misalnya iklannya udah di double, tapi udah nggak double lagi di revenue-nya kayak sebelumnya. Akhirnya banyak brand yang udah di online akhirnya mulai mencari jalan ke distribusi offline. Agree. Karena distribusi offline ternyata ya let's say yang kita lihat paling berhasil misalnya Paragon gitu. Bagaimanapun offline-nya dia udah gede banget gitu. Tapi masalahnya kita masuk ke offline itu gila stok barangnya. Iya stok barangnya banyak banget. Ngatur distribusi susah banget. Gue pengen tahu challenge apa yang lu rasain pas masuk ke dunia baru ini. Banyak sih ya, terutama mungkin penetrasi aja susah banget gitu. Apalagi di era sekarang kan kita tahu kayak daya beli masyarakat tuh lagi rendah katanya sejak Kiefer. And it really happens gitu. Maksudnya gue tanya company besar pun juga di offline terutama struggle banget gitu. Jadi kita juga sekarang mau agresif meluaskan penetrasi juga lumayan challenging. Hopefully this month bisa lebih baik lah gitu dengan distributor nasional. Tapi gue pun juga sebagai individu cukup skeptis sih. Tadi kan gue mention soal ads gitu ya. Terkait ads sendiri gue juga cukup questioning juga gitu. In the end kayak ini bener gak sih matriksnya ads itu? Kadang kan untuk kita deep dive gitu juga we're questioning the numbers, the ROAS. Of course mereka akan kasih kita soalnya ROAS-nya besar misalnya kayak gitu ya. Sama ya targetingnya itu. Jadi selain ads menurut gue kayak penting banget untuk cara
lain kita selalu explore gitu, karena cara yang bulan lalu berhasil mungkin bulan ini enggak. Taruhlah misalnya affiliate gitu, mungkin 2-3 bulan lalu link clicks tuh masih murah banget. Misalnya gue ngepost gitu, misalnya dulu tuh gue nge-affiliate banget gitu, kayak wah cuan banget nih gitu, kayak sekali ngepost tuh bisa kliknya tuh 15.000, 20.000 gitu kan. Nah sekarang ini kayak dengan udah orang saturated affiliate di mana-mana, ngeliat IG story isinya link klik semua, orang males jualan lo kan, link klik tuh drop udah 5 kali misalnya, jadi otomatis cost per kliksnya naik 5 kali lipat. Jadi kayak lu ya menurut gue kayak right now we need to be very agile, kayak mencari cara yang sehingga efisien di costnya itu ya, CVR-nya gitu-gitu. Tapi kayaknya Ya yang brand lain susah banget tiru dari lo itu Mas, konten lo tuh viral terus. Thank you. Gue lagi buka TikTok, FYP-nya gila, kontennya tentang anak lagi. Masa sih? Dan sekarang ya yang menurut gue menarik, yang suka viral udah bukan cuma lu lagi Mas. Yes. Iya gak sih? Ya. Gue ngeliat dokter-dokter tentang anak yang lain tuh udah udah banyak yang naik-naik. Kayak kemarin ya gue buka TikTok terus dapat FYP-nya itu tuh ada satu dokter tentang anak yang bikin konten tentang saya tingginya cuma segini, tapi anak iya, saya itu tim kita. Siapa anak saya tuh 20 bisa cm segini, lebih tinggi. iya 20 cm lebih tinggi. Yeah. Jadi lu tuh bisa ngelawan genetik lo gitu kan, intinya kayak gitulah. Nah gue mungkin pengen nanya gimana lo bisa mengengineer ini? Ya, buat dokter itu susah banget loh ya, Sa. Karena untuk seorang dokter pun kita kan udah terbiasa pengen jadi paling expert, paling spesialis, paling subspesialis, paling tahu semuanya ya cuman gua gitu. Iya. Jadi kalau lihat kan kayak ya udah kalau ke dokter kayak ke profesor aja yang paling tahu gitu. Untuk timnya tuh struggle misalnya gitu ya. Nah, dulu tuh gue punya mindset itu, pokoknya gue kalau gue paling bisa sendiri ya udah gue mungkin ada ego itu gitu ya. Gue emang gue yang paling bisa, lu pada nggak bisa gitu. Tapi in the end tuh suami gue menyadarkan gue bahwa in the end lu nggak bisa. Justru leader yang bagus ketika lo bisa nurunin skill itu ke tim lo dan tim lo bisa jalan tanpa lo. Jadi lo mau cuti bisa, amit-amit lo ada apa-apa tim lo bisa. Jadi di tentang anak tuh kayak succession planning tuh udah penting banget sekarang, bahkan masuk di OKR gitu. Jadi semua level lead ke atas, head, VP gitu udah harus punya succession planning. Jadi ketika tim lo nggak bisa ngegantiin lo itu red flag sih buat lo. Nah, jadi tapi itu butuh proses ya. Bahkan sampai detik 2 hari lalu, gue itu masih ngeditin semua konten KOL affiliate yang akan naik di Payday dan Double Date. Itu benar-benar gue yang ngedit. Kalau gue benar-benar nggak approve nih, nggak bisa nih, nggak naik, gue akan bikin dari nol. Itu gue yang bikin. Kayak skripnya gue yang bikin sendiri. Tapi akhirnya ya gue mulai bilang, ya lu kalau kasih ke skrip ke gue jangan mepet dong. Lu bikin timeline SLA yang bagus, kasih ke gue 1 bulan sebelum, kayak 3 minggu sebelum, supaya ada chance lo yang benerin, bukan gue yang langsung revisi. Akhirnya lo juga gak belajar apa-apa. Nah akhirnya setelah gue buatkan versi itu, bukan gue yang ngedit, tapi gue hanya revisi, ngasih masukan gitu, komen mereka yang ngedit. Akhirnya gue bilang tuh 2 minggu lalu, Mbak, kalau per bulan Juli di-assess performance-nya, konten yang BAU kan gue udah gak terlibat nih. Kalau yang BAU versus konten Double Date sama Payday performance-nya sudah lebih bagus, gue gak handle lagi ya. BAU apa Mas? Business as usual. Dalam arti yang selain Payday Double Date tuh kadang ada KOL naik, affiliate naik, atau konten naik gitu ya. Kalau itu udah lebih bagus resultnya, berarti ya udah kalian udah bisa tanpa gua. Dan bener, baru banget kemarin kayak, Mbak ini ya Mbak result Julai sama di Payday yang approval revisi Mbak Mesti sama yang kita kerjain sendiri, mereka punya udah lebih bagus ya. Ya pastilah gitu kan. Mereka kan setiap hari harus detail, in-depth ngeliatin si KOL, sedangkan gue harus ngurusin bisnis, harus ngeliatin yang lain, NPD segala macam. Pasti kalau mereka obsessed dan owning this metrics, pasti harusnya mereka lebih bagus dari gue gitu kan. Jadi ya itu, gimana kita bisa assess untuk talent-talent yang berpotensi dan lebih oke dari kita. Di satu sisi bisa make sure mereka berkembang, tapi kita nggak melepas terlalu cepat gitu. Gue tuh bodo amat gue dibilang micromanage. Maksud gue ya gue maunya juga layer-layer bahan gitu. Tapi kalau menurut standar kita, apalagi sebagai founder, nggak, ini belum nyampe ke situ, ya kita
percaya nggak percaya kayak Steve Jobs pun sampai akhir hayatnya kan dia tuh masih merintilin desain. Ya kan iPhone, Mac-nya semua diliatin kalau desainnya jelek dia nggak mau. Banyak yang bilang kalau founder tuh udah nggak ngurusin ecek-ecek gitu, detail-detail gitu. Justru that details yang make the difference menurut gua. Oke. Ya nggak sih? Iya. Bagus banget. Jadi sekarang ini lu mulai berusaha juga mengurangi porsi lu juga tampil juga di Iya. brand juga ya Mes ya. Gue nggak pernah tampil jualan produk gue loh. Nggak pernah lo lihat Messi nyuruh lo beli ya Iya, gitu. iya. Karena emang secara etikanya kan nggak Nggak boleh boleh, ya. Dan itu yang akhirnya menurut gue tuh bisa turun sampai ke dokter-dokter yang lain dan Edukasi. KOL yang lain juga Ya, sih ya. Mas akhirnya. Nah gue ngelihat ya yang menarik lu bukan hanya bisa nurunin ke si dokter-dokter baru yang konten atau KOL yang lain, tapi ke tim lu juga. Iya. Jadi Itu tapi ya, tim gue emang hebat-hebat sih. Halo gua guys, tim kalau- konten mantap. bahkan bukan cuma tim konten kan kita kerja bareng sama tim e-commerce Oh, lu. iya. Satu spirit woman empowerment-nya itu sangat turun banget Oh Mas. thank you. Lo Gokil, lihat gitu ya gokil, tim gokil. gue. Makasih. Dan kayak ngobrol-ngobrol gitu mereka very passionate juga sama produk. Dan satu hal yang mereka bilang, iya gue ngerasa kerja di tentang anak, gue tetap bisa ngurusin anak gue. Alhamdulillah ya. Gila, Walaupun itu- ada itu- juga kok yang bilang nggak bisa ya. Iya. Tetap lah ya, tentu ada aja lah pasti. tetap ada. Nah gue pengen tahu gimana caranya lu bisa bikin culture itu embody dan alive sama perusahaan sampai ke orang ke 150 ini gitu. Gimana cara lu bisa brand bukan hanya cuma tampilan dari luarnya aja di digital yang ngomongin anak, tapi di dalamnya juga gue hidupin Thank you. si culture ini, si value ini. Iya, we keep on evolving sih ya. Maksudnya namanya company baru, kita kan baru 4 tahun, mau 5 tahun. Kita kan sama ya kayak anak muda yang mencari jati diri kita tuh seperti apa gitu. Ada jatuh bangunnya juga, terutama ketika kita hire talent yang mungkin secara culture beda gitu ya, atau visinya beda, bukan bagus bukan jelek gitu, tapi memang culture value-nya beda. Akhirnya apa, gue viral, gue dibilang gila gitu. Itu terjadi sampai investor gue nge-forward gitu, Mas are you okay gitu, terus dia forward, iya tentang anak sih company-nya enak tapi Mas Tigarinya gila gitu. Dan itu benar-benar viral, kayak tulisan udah forwarded many times gitu. Cuman ya kembali lagi memang kalau kita secara culture dan value beda, mungkin di mata orang kita gila gitu kan. Jadi yang gue lakukan adalah bersama manajemen, bersama suami gue dari tim people adalah untuk mencari formulasinya. Sebenarnya orang-orang yang cocok di tentang anak tuh yang karakternya seperti apa gitu. Yang pertama mereka harus sangat purpose driven atau mereka memang passionate dalam hal menyejahterakan anak gitu. Even yang belum punya anak pun di sini mostly ya karena mereka merasa mungkin pengalaman masa kecil atau mereka jadi perhatian banget sama anak, itu tuh kuat banget. Jadi kalau purpose driven dan purpose-nya tuh sama company kita. Yang kedua tadi ya mungkin dari manajemennya, dari aku pribadi itu aku benar-benar menunjuki bahwa aku sangat obses dengan apa yang terjadi di lapangan. Gue turun ke toko, gue ketemu owner toko gitu. Terus gue benar-benar buktiin oke, konten tuh gue bikin juga turun ke konten, gue turun kemana gitu. Jadi untuk memperlihatkan bahwa untuk lo bisa kerja, oke lo making the system, tapi in the end lo harus tahu reality di lapangan kayak apa. Karena kadang misalnya kendalanya kita hire orang misalnya dari FMCG besar gitu ya. Kadang tuh udah terbentuk sistem yang rapi, tiba-tiba kan di kita tuh very bootstrap yang end to end sistemnya masih harus dibangun. Masih jauh lah dari sempurna. Tapi kan untuk membangun itu butuh waktu. Di satu sisi kita butuh growth dan butuh tetap profit gitu kan. Jadi kan you need to think ya kayak what can you do to make it happen gitu. Oke, datanya nggak ada, kita nggak punya data Nielsen, kita nggak punya data kantor yang harganya miliaran itu. Ya what can you do? At least lo bisa dapat sampel data kayak atau apa kayak, berpikir kreatif aja. Jadi ya itu sih. Jadi gue sangat mengedepankan akhirnya kita punya value namanya amanah
gitu ya, yang emang embedded in every each of us gitu sih. Amanah kayak ini ya, misalnya kayak BUMN ya? Iya, Bener bener gak ya. sih? BUMN ya? Amanah tuh artinya kan bertanggung Iya, jawab iya, ya. iya. Tapi kita punya singkatannya gitu. Jadi kayak A itu agile, Oh, oke. agility and action. Oke. Jadi lo harus agile, cepat belajar, cepat kerja. M-nya meaningful results gitu. Oke. Jadi lo kasih result yang benar-benar nyata gitu. Kadang kan ya lo hargain dong, gue kan udah proses kerja keras, emang prosesnya lama gini. Iya. Cuman kan ya gimana ya, kita juga perlu ada komitmen dan Iya. tanggung jawab. Yang kemudian A lagi analytical gitu. Ya lu nggak bisa dapat data gede, lu bisa dapat apa nih yang bisa kita analisis. Kan data di Shopee bahkan cuma lihat penjualan terlaris sudah kelihatan angka penjualannya berapa tuh misalnya kompetitor. Kemudian noble in action, kayak lu harus punya integritas gitu. Attentive to customers. Ini yang kita tekankan banget. Kalau lu nggak obses, nggak tahu orang tua tuh hidupnya gimana, cara mereka akhirnya memutuskan beli apa, dan nggak cuma itu, lu harus attentive customers di internal juga, termasuk ke stakeholders lain gitu. Karena kadang kan orang tuh kerja silo, tapi di tentang anak tuh kita make sure bisa end to end gitu. Terus ya H tuh humble to learn. Jadi tadi ya harus belajar terus. Oke. Mas, dan gue ngerasa selama kerja bareng sama lo ya di tentang anak, yang gue salut juga adalah itu marketingnya sangat ethical. Oh ya, thank you. Kan kalau lo mengikuti ya, kita mengikuti zaman sekarang nih, skincare lagi ngeri banget, Mas. Iya Pak, bener. Gila, itu kayak black campaign-nya, terus ya, dan juga melibatkan banyak dokter-dokter juga gitu kan. Iya, bahkan dokter maju pakai nama brand itu sebenarnya sangat nggak boleh gitu. Iya, nah ya akhirnya brand gue jadi ya emang di bawah mereka sih. Iya. Cuman gue terima aja, yang penting udah teman-teman, yang penting kita punya integritas, tahu kita berjalan di jalan yang tepat gitu. Iya. Dan gimana ya Mas ya, lu mungkin ngebrief tim lu dan apa prinsip yang lu pakai supaya skincare dan vitamin ini tuh nggak jadi overclaim. Benar. Karena ini yang terjadi lagi panas kan di industri brand ini nih sekarang. Maksudnya kan kita juga sebenarnya agak kesel ya, karena kita nggak bisa overclaim, kita harus ikutin aturan BPOM di saat brand lain gila-gilaan dan literasi masyarakat Indonesia tuh rendah banget, jadi mereka percaya banget dan nggak mengkritisi itu gitu. Ya otomatis market share kita kena lah gitu. Cuman ya udah, gue tuh sangat mengidolakan Bluebird dan Tuku gitu kan. Gue sampai sekarang gue minum Tuku gitu. Karena menurut gue emang beneran enak, dan ya gue melihat bahwa mereka tetap bertumbuh walaupun dengan pace yang gak semencengangkan itu gitu kan. Bluebird juga kan ketika mereka ada saingan lain gitu kan, mobil online segala macam, mereka tetap konsisten aja. Ujungnya sekarang kita juga lebih comfort, gue pribadi sangat comfortable naik Bluebird dan Silver misalnya kayak gitu. Jadi gue lebih prinsipnya ya kita playing it for the long run sih gitu. Itu satu. Yang kedua kan memang kita kunci utama kita tadi ya amanah, balik lagi ke amanah, bertanggung jawab, integritas itu. Jadi setiap klaim yang naik itu harus ada evidence base-nya gitu. Jadi kita punya data bank untuk semua SKU, klaimnya apa, bukti ilmiahnya apa, dan itu kita kan punya tim in-house expert sendiri ya. Medical team kita ada lebih dari 30 orang. Jadi mereka yang akan review satu-satu, ini sesuai, ini nggak bisa naik, ini oke naik, ini nggak bisa gitu. Gila. QC-nya ketat banget. Jadi semua konten harus melalui tim expert. Konten mau naik sosmed, mau naik PDP e-commerce, mau naik ads gitu. Kalau misalnya affiliate, Mas, kan kadang affiliate tuh suka nyomot-nyomot. Potongan ya. Itu potongan, atau kadang bahkan dia ya kan sekarang kan daftar affiliate bisa mereka daftar sendiri kan, terus ngambil barang sendiri. Gimana tuh Mas cara ngontrolnya ya? Susah ya. Ya gue kalau menemukan itu biasanya tim gue langsung kontak untuk take down misalnya gitu sih. Oke. Mas, kalau pendapat lo tentang brand China yang lagi gila juga di skincare gimana, Mas? Skincare emang lagi sulit ya. Maksud gue lumayan challenging karena gue juga merasa itu tantangan ya. Cuman ya itu tadi baliknya kan kita gisingnya untuk long term, bukan untuk cepat exit. Maksudnya bukan untuk sesuatu yang instan. Jadi selama kita bisa benar-benar trustworthy tadi, memastikan kualitas kita oke, orang juga akan membayar untuk harga yang masuk akal gitu loh. Maksud gue, I think trust itu something yang susah dibeli dengan harga murah, apalagi untuk terkait produk anak, ya nggak sih?
Iya, Menurut iya, gue iya, ya, iya, kayak orang kan ya kayak lo tadi beli kenapa ya, karena orang dibaliknya gitu iya, kan. iya. Jadi itu sih yang paling mau kita jaga gitu. Cuman Oke. ya mungkin ya untuk saat ini bisa jadi kita akan kegerus gitu. Tapi kan kita tadi ya menjaga margin yang sehat, kita profitable ya. We have our own pace lah. Oke. Mas, gue pengen nanya kenapa industri moms and baby ini dari 5 tahun terakhir tuh lagi booming banget ya, Mas ya? Iya. Gue kebetulan karena gue punya anak dalam fase 5 tahun terakhir, gue pertama kali datang ke Imbex tuh gue bingung, Mas. Rame banget ya. Kayak gila, ini gak masuk akal sih. Orang datang ke Imbex bawa koper, just tip-nya banyak banget. Gue nggak tahu nih ini kenapa ya tren ini lagi industri ini kenapa bisa naik banget? Menurut gue karena sekarang udah banyak millennials jadi orang tua kali ya. Millennials itu kan tipenya sangat mau lebih baik gitu dan otomatis mereka pingin anaknya lebih baik dari diri mereka sendiri, bener nggak sih ya? Bener, Gitu. Apalagi sudah banyak terpapar informasi dibanding orang tua kita, boomers gitu kan, Gen X yang mungkin lebih banyak katanya atau ya udah spesifik dokter anaknya satu. Tapi kan sekarang udah era sosial media, orang jadi aware, oh gitu ya 90% otak tuh 5 tahun pertama. Oh gitu ya kalau anak dari kecil baca buku IQ-nya bisa naik 30% gitu. Jadi bukan keturunan aja. Jadi mungkin karena paparan informasi yang lebih banyak, orang jadi tahu sepenting itu gitu. Iya. Gue sih setelah ngelihat si Tiff istri gue kasih makan ke anak gue, Mas, gue jadi sedih sama masa kecil gue, Mas. Oh kenapa? Gimana keluarkan? Ya ampun gila. Dulu gue ke sekolah dibawain bekalnya nasi sama mie ya, udah kayak nasi, cetakannya mie gitu. nugget. Terus gue pulang sekolah gue jajannya aneh-aneh semuanya. Bener. Dan emang gue nggak tahu. Gitu. Gue dari kecil nggak pernah tahu ada apa namanya. Gue nggak tahu makan yang bener tuh kayak gimana gitu. Jadi gue ngeliat anak gue makan, gila ya anak gue makan nih. Gue nggak kebayang nih, mudah-mudahan jadi lebih tinggi dari gue, lebih pintar dari gue. Karena bergizi banget. Iya. Oke. Nah gue pengen nanya lagi gini, Mas. Sebenarnya ini pertanyaan yang agak receh, tapi gue penasaran dari dulu, gue belum sempat nanya sama lu. Apa tuh? Kenapa Expert Care tulisannya EX, kalau Expert Boost cuma X doang? Oh itu mah karena urusan BPOM aja. Kenapa? Aturan BPOM nggak boleh pakai kata expert full. Oh gitu. Kalau untuk produk pangan sama suplemen emang lebih ketat. Oh, jadi makanya diakalin. Expert, ya. Oh, gue kira tuh masalah jadi namanya haki. expert. Enggak masalah ketentuan BPOM. Oke. Nah sekarang mulai masuk ke, tadi kan udah banyak di skincare, sekarang mulai masuk ke vitamin. Boleh. Kalau menurut gue skincare dalam 5 tahun terakhir itu udah banyak banget skincare lokal yang memang udah bagus-bagus. Yes. Gitu ya. Ya gue mungkin dari 5 tahun yang lalu gue udah mulai terbiasa minum pakai skincare tuh ya skincare lokal gitu. Yes. Iya, either pakai, ya cowok sekarang pakai Kaf. Benar. Terus ya something juga udah bagus, apa segala macam udah bagus. Tapi kalau vitamin ini industri yang kayaknya lokal kalau bikin tuh orang belum banyak yang percaya gitu. Kita ya gue sebagai orang dewasa ya rata-rata minumnya Blackmores gitu. Oh iya. Terus ya gue juga nggak tahu siapa, tapi gue yakin nih kayaknya brand luar gitu. Okay. Nah, apa pertimbangan lu pas masuk ke industri vitamin yang mungkin Indonesia belum common ya, sama trustnya sama brand Indonesia untuk bikin vitamin ini? Gue pengen tahu thought prosesnya. Gue waktu itu simply mikir, kita jadi dokter anak di IDA itu keluar buku pedoman rekomendasi bahwa anak dari usia 1 tahun sampai dewasa butuh vitamin D dosisnya spesifik 600 IU. International Unit. Gak ada. Loh, mana vitamin D 600? Orang kan pada bingung pasien-pasien. Tuh kok ini 400 nih 800 gak apa-apa ya gitu. Terus jadi gue pikir oke juga kali ya kalau emang kita menyediakan balik lagi apa yang direkomendasikan tapi gak ada sama sekali. Nah akhirnya kita muncullah jadi vitamin D 600 IU pertama tuh di Indonesia gitu. Sebelumnya gak ada sama sekali? Gak ada sama sekali. Jadi dosisnya yang ada itu 400, 1000, 2000, 5000. Nah padahal rekomendasi dokternya itu 600 gitu. Jadi kembali lagi kita melihat apa yang harusnya ada tapi ternyata nggak ada. Gitu sih. Terus gimana cara lu membangun brand image si Expert Boost ini sebagai vitamin Indonesia yang memang nggak
ya nggak abal-abal gitu. Gimana Iya, cara lu iya. mengedukasi? Karena kan lu nggak jualan banget, Mas. Iya, gue kan gak pernah jualan. Iya juga ya. Gimana ya? Jadi mungkin pertama kan dari developmentnya juga pakai hati banget gitu ya. Mungkin revisi trialnya bisa sampai 20 sampel tuh waktu itu gitu kan. Jadi benar-benar well thought banget. Kita punya tim NPD juga yang kuat. Bahkan multivitamin kita yang baru keluar tuh FitKids bikinnya sama dokter anak subspesialis nutrisi spesifik gitu. Jadi ya mungkin gue bersyukur karena tentang anak sebagai satu ekosistem, orang tua tuh udah percaya banget sih, yes. Jadi mungkin itu yang pingin gue bangun. Instead of hyper growth di awal, penjualan nomor 1, paling apa gitu ya, flexing sana sini. Yang kita bangun adalah orang untuk benar yakin tujuan kita itu sama-sama sama orang tua gitu, untuk kebaikan anak mereka gitu. Jadi mungkin dari situ udah ketika kita launching, orang udah percaya gitu. Gue nggak pernah denger sih ada yang nggak percaya, kecuali memang ada beberapa konten-konten ya yang gue nggak tahu yang buat campaign apa enggak, karena naiknya tuh pas banget payday atau double day, terus banyak buzzernya gitu ya, komennya gitu. Misalnya kayak komen gini yang paling banyak, ih vitaminnya kan isinya gula semua, misalnya gitu ya. Kalau kita pikir pakai nalar sehat itu gulanya tuh 2 gram gitu. Sedangkan batas anak 2 tahun sampai 5 tahun itu gula tambahan tuh 15 gram. Dan itu kan bukan sesuatu yang jelek. Gula itu kan sumber energi sebenarnya ya. Justru kalau lu nggak makan karbo, nggak makan gula, protein lo yang akan dibakar akhirnya nggak jadi otot dan nggak tumbuh tinggi anaknya. Banyak tuh anak-anak yang katanya makan double prohe. Jadi protein aja ibunya kasih fokus, si nasinya nggak dikasih, yang penting fokus proteinnya habis. Nah itu pada kurus-kurus, nggak tinggi-tinggi. Oh gitu ya? Iya. Oh gitu ya? Jadi karbonya itu memang harus paling banyak, 55% itu karbo gitu, energi, gula. Supaya apa? Anak kan aktif. Yang dibakar jadi energi itu si karbonya, bukan proteinnya. Proteinnya disimpan lah, jadi otot, jadi tinggi gitu. Loh, jadi maksudnya kalau proteinnya double, protein itu tidak bisa menjadi sumber energi si anak itu beraktivitas. Bisa, berarti tapi kan kebakar jadi energi. Kan kita mau proteinnya tetap di tubuh nih, jadi ototnya dia. Jadi yang kebakar jadi aktivitas si karbonya. Oh, kalau protein semua jadinya malah proteinnya yang kepake juga. Jadi kan sisa-sisa proteinnya juga. Double, Mas. Nggak bisa gitu ya? Ya, tapi kan makanya tadi karbonya ada, lemaknya juga 30% gitu. Oh, oke, gue baru nangkap. Yeah. Oke. Nah, gue pengen nanya gini, Mas. Apakah lu sebagai pas lagi ekspansi ya, misalnya kita bikin satu brand ini, let's say omsetnya ini udah dapat 5M misalnya. Terus kita tuh target company itu 10M satu company misalnya. Oke. Lebih gampang bikin brand baru dibikin 5M lagi dibandingin naikin yang udah 5M ke 10M gitu. Jadi cara ekspansinya itu bikin surfing banyak. That makes sense. Makanya Paragon punya banyak brand kan. Apa gitu ya Mas ya? Karena memang satu brand tuh nggak mungkin bisa ngambil semuanya dan nggak bisa gede-gede banget juga gitu. Ya kita harus tahu market sizingnya dulu sih menurut gue ya. Jadi kayak kita harus evaluasi seberapa besar kira-kira market yang mau kita tuju. Misalnya expert care misalnya kan mau ke kayaknya nggak kemas-mas banget deh, karena pasti kita akan kalah banget kan sama brand yang 20.000, 30.000 yang mungkin mereka nggak peduli banget soal kualitas misalnya. Jadi ya kita lihat seberapa besar kita bisa bertumbuh. Terus kayak company growth kita tuh tujuannya emang mau sampai seberapa besar. To be honest, ya kita punya planning sampai 3 tahun ke depan lah mau segede apa. Tapi emang dari kecil gue gak pernah punya cita-cita untuk jadi triliuner atau miliarder atau yang fokus ke uang gitu sih ya. Jadi kayak even kalau gue mikirnya uang doang, itu perusahaan buku gue tutup. Ya kan? Kayak maksud gitu gue mendingan resource-nya ya udah ke vitamin atau skincare yang lebih promising, marketnya lebih besar. Tapi kan it's not all about money gitu. Kayak kita bikin buku supaya apa ya? Supaya anak Indonesia lebih pinter. Cuan nggak? Enggak gitu. Cuan banget? Enggak gitu. Untuk ads-nya ujungnya jauh lebih mahal gitu kan. Cuman kita merasa ada obligasi ini bahwa anak-anak Indonesia tuh harus baca buku gitu. Jadi kembali lagi sih mungkin setiap company punya tujuan masing-masing. Kalau kita merasa oh ya expert care, expert boost masih bisa nge-cater gitu. Even expert boost tuh ke mass kategori bisa. Tapi expert care emang kita pikir saat ini ya udah
udah kita middle upper dulu, by the time kita sudah lebih strong bisnisnya, kita bisa turun yang ke misalnya bikin second line yang mass, karena akan susah dari kita bikin mass terus naik ke upper nggak sih? Iya. Dibanding upper misalnya Turun ke upper bawah. line apa ya? Misalnya SK2 gitu, misalnya punya second line, orang akan ngeliat tetap wah SK2 mending gue pakai ini, atau misalnya kayak Anya Hinchmark gitu, terus dia di Uniqlo ada Uniqlo Anya Hinchmark, orang tetap ngeliatnya Anya Hinchmark gitu kan. Gue mau mulai masuk ke sini Mas. Lu berdua ya sama Gary kan sama-sama orang kerja nih sebelumnya Mas, sebelum bikin tentang anak ya. Jadi dua-duanya pasti punya experience sebelumnya, punya knowledge sebelumnya. Dua-duanya dalam tanda kutip mungkin alpha gitu. Gimana? How you run the business with your spouse? Pembagiannya kayak gimana? Drama-dramanya gimana? Dan gimana supaya nggak kebawa ke rumah juga? Ke bawah lah. Itu udah pasti. Iya. Bahkan kita di awal bikin tentang anak tuh ya, itu masih pernikahan ke 2-3 tahunnya, itu kita konseling ke psikolog sih ya. Saking ya kita tumbuh dari keluarga yang berbeda banget gitu ya. Ibaratnya ibunya Gary itu seorang Montessorian yang ngebimbing anaknya tuh ya very ideal gitu. Sedangkan gue anak yang parentingnya VOC gitu. Otomatis sebenarnya gue tuh pingin ngomong misalnya, tapi dia kan udah ngomong mulu. Saking dia he's a very confident person. Dari situ aja tuh udah lumayan challenging. Jadi kayak gue mau gak mau, ternyata setelah gue kerja, gue merasakan dengan gue gak bisa ngomong itu ternyata jadi masalah yang besar banget di company gitu. Karena gue orangnya gak enakan, gue kayak di hati kesel, tapi oh iya nggak apa-apa gue nggak enak gitu. Tapi akhirnya meledak tuh, misalnya lu nggak bener kerjanya, misalnya gitu ya. And it in which dia nggak baik juga kayak gitu, karena gue nggak ada ancang-ancang kasih tahu dengan baik-baik apa yang harus diperbaiki, misalnya kayak gitu. Jadi 4 tahun tentang anak ini juga personal growth buat gue, how I can communicate things better and clearly, kayak apa yang gue expect dari tim gue segala macam, dan itu susah menurut gue. Nah sama pasangan gue ya untungnya kita berdua sama-sama punya mental growth mindset aja sih, pingin sama-sama lebih baik. Karena Gary pun waktu setahu gue ya di Tokopedia tuh dia galak, setahu gue yang gue dengar gitu. Jadi orang tuh nggak berani ngasih masukan ke dia, atau misalnya kayak even kayak mungkin leadersnya juga mau ngasih masukan, ini anak confident banget ngotot misalnya gitu. Tapi karena gue istrinya, gue bisa bilang kamu tuh gini, kamu tuh harus bisa lebih melihat opini orang lain misalnya kayak gitu. Karena he's very confident, dan kadang tuh ya itu juga jadi struggle lah to confident kan. Tapi akhirnya kita bisa lebih balance di tahun keempat, ini mau tahun kelima kita lebih tahu ya, menerima ya dari titik sama-sama tahu kelebihannya apa, kekurangannya apa. He's very structured, systematic, pinginnya semua bisa di-automate. Sedangkan gue tuh sangat tidak sistematik dan sangat eksekusi gitu. Kayak lapangan gue make sure semuanya beres. Jadi kita saling melengkapinya di situ. Kadang gue minta ngebalance, lu mikirin semua rapi, tapi lu lihat dulu dong di lapangan tuh kayak apa. Jadi kita saling check and balance gitu sih ya. Sekarang tuh pembagiannya, lu megang apa? Gary megang apa? Dari operations, gue dari NPD, marketing, sales, itu di gue semua. Sampai impact, kita punya tim community PPGR sendiri juga. Oke. Mas, menuju ke pertanyaan terakhir. Kalau lu bisa punya, gue kasih tongkat sakti untuk mengulang 4 tahun yang lalu di tentang anak nih. Mengulang ya. What would you do differently? What would I do differently? Ya itu dari awal gue sudah punya kemampuan komunikasi yang baik gitu ya. Jadi memang ketika tim bisa dikembangkan gitu, gue bisa ngomong secara jelas bahwa lo tuh sisi yang perlu dikembangkan tuh di sini loh, misalnya kemampuan advokasi leaders lain gitu. Jadi nggak gampang, lo kayaknya gue nggak bisa nih, lo nggak bagus gitu. Jadi mungkin itu ya skill komunikasi gue yang mau gue ubah. Kayaknya itu aja sih. Tapi sampai sekarang tuh I really wish I'm a better leader sih. Selalu ada kayak itu sih, kayak misalnya gue kadang susah banget gitu untuk gue kayak menahan. Karena gue kan perfectionist ya, maksudnya bisa pingin everything is perfect and pingin everyone has the same attention to details with me gitu. Cuman kan kadang mungkin orang juga punya prioritas yang beda, atau mungkin gue harus memotivasi dengan cara yang beda. Jadi ya I think yang paling challenging ya self development as a leader itself, ya nggak sih? Lo merasa nggak susah jadi leader? Iya. Wow, thank you Mas. Mas, gue nanya ini terakhir itu ke salah satu tamu podcast juga. Gue nanya sama si Iman Usman. Oh iya, teman kita juga ya. Gue tanya,
soalnya gue mau nanya soal pendidikan. Nah, gue tuh mau nanya gini Mas, kan lu sama Gary punya experience mengenyam pendidikan di dalam negeri, di luar negeri. Terus lu dokter anak, lu care sama tumbuh kembang anak. Gue mau tahu kalau lu punya trajectory sekolah anak itu gimana, Mas? Apakah misalnya nih ya, kayak gue sama Tiff tuh kita tuh berdiskusi banyak, apakah TK sekolah biasa dulu ya, sekolah nasional, nanti sampai SD, SMP mulai ke internasional, SMA-nya internasional supaya nanti kuliah kalau ke luar negeri gampang. I see. Jadi ini out of topic dari brand, gue coba penasaran aja gimana lo mengatur setup pendidikan anak tuh ke depannya. Yang menurut lo oke tuh lo pengen men-setup dia kayak gimana ya? Menarik ya. Gue sebagai lulusan TK sampai kuliah di Indonesia merasa ada positifnya ya, bahwa gue merasa gue cukup relevan lah dengan masyarakat Indonesia, dimana itu helps a lot ketika gue ngembangin tentang anak gitu. Berarti kan kalau lo udah di bubble and very international gitu kan, kadang lo mau misalnya mau bisnis tapi di Indonesia it will be very difficult menurut gue. Nah jadi sebenarnya gue ini juga pemikiran panjang gue sama suami sih. Jadi kan kalau keluarga gue ya, bokap gue tuh very patriotic gitu ya, kayak Indonesia pokoknya banget. Ya kamu harus menyumbangkan yang bermanfaat untuk negara Indonesia gitu ya. Jadi mindset gue tuh dari dulu tuh kayak very local gitu. Pokoknya gue harus untuk Indonesia gitu. Cuman kalau gue pikir-pikir lagi, sekarang itu kan kita sama-sama manusia, sama-sama warga dunia gitu kan. Jadi gue akan memberikan kebebasan sih ke anak gue. Intinya akhirnya kita akan diskusi gitu, kayak menurut kamu tuh nanti mau lebih berkembangnya di mana dan mau ngapain, as long as it bermanfaat. Misalnya dia bilang mau jadi dokter gitu, gimana Indonesia, kalau dokter Indonesia ya berarti you have to study in Indonesia. Berarti karir pathway-nya akan beda banget gitu. Jadi dari SMP, SMA tuh udah harus, SMA mungkin ya harus SMA nasional misalnya kayak gitu. Tapi untuk fundamental misalnya SD, TK, kembali lagi menurut gue, apakah lo mau nasional, internasional, mau Montessori, mau Cambridge, mau IB, kembali lagi ke value keluarga lo sih, kayak apa yang dikejar. Nah, gue merasa dari gue bekerja, anak gue itu harus punya capability dua yang penting sih. Others dan value agama gitu ya, itu penting banget gitu. Yang dua itu adalah satu, the agility untuk dia cepat belajar, sama yang kedua adalah grit, tangguh. Dan menurut gue orang akan tangguh ketika dia ditempa kan, maksudnya ketika dia ada ketemu challenges ya with the right amount of challenge gitu. Nah gue merasa di rumah gue dan suami ya, karena gue dokter anak, gue berusaha parenting tuh seideal mungkin, and I think it's very comfortable for my children. Ya gak sih, kayak gue merasa anak-anak gue tuh di rumah nyaman banget ya kalau gue compare ke masa kecil gue gitu. Jadi balik lagi parenting VOC-nya gak turun nih? Gak turun. Dan itu sangat susah loh ya, memutus rantainya. Karena gue kalau mau cerita jujur ya, gue tuh tahu idealnya parenting gimana. Terus gue kan bilang anak gue kayak, lo nggak usah lah juara, nggak usah lah juara kelas, yang penting you've done your best, gitu kan. Terus pas dia kelas 1, ini baru kelas 1 SD loh ya, bayangin dia kelas 1 SD. Terus gurunya tuh dia bilang, oh Galendra is the role model in the class, on track dapat gold gitu. Terus menurut gue bilang, nggak penting lah buat gue gitu kan. Terus tiba-tiba pas terima rapot kenaikan, dia dapetnya silver. Tapi itu di hati gue tuh susah banget ya, untuk gue nggak keluar pertanyaan ke dia bahwa why silver, why not gold? Itu tuh gue sampai nangis di belakang, karena gue mau ngahan, gue nggak mau nanya itu ke anak gue gitu, ngerti nggak? Jadi sebenarnya di hati gue tuh kayak ada kiasu dan keambian tapi I don't want him to feel that, karena waktu gue kecil tuh gue inget banget gue ranking 2. Nyokap gue nanya, kok ranking 2 sih bukan ranking 1 gitu, dan itu tuh kayak lumayan kayak tinggal sih. Jadi ya itu, jadi gue merasa anak gue perlu dapat tantangan yang cukup
cukup buat dia gitu, untuk dia terus bisa di kehidupan bisa tangguh gitu. Karena menurut gue yang membedakan kayak sekarangnya top talent di tentang anak, apa yang membuat mereka tetap top talent kayak lo ketemu itu adalah mereka tuh gigih banget tangguh. Ketika gue kasih masukan, oh ya Mbak Mesti maksudnya baik kok, nothing personal, ini untuk gue lebih baik, dan akhirnya emang tim juga bertumbuh semakin lebih baik gitu ya. Bahkan yang seru ya di tentang anak tuh, gue dulu punya asisten PA gue, EA gue sekarang udah jadi sosmed lead-nya tentang anak gitu. Wow. Terus EA gue yang satu lagi sekarang udah jadi corporate planning, bayangin guys. Jadi corporate planner dan corporate corp stratnya kita gitu. Jadi ya itu sih, gue pingin ya anak gue tadi bisa tangguh. That's why gue sekarang menempatkan dia di sekolah yang lumayan akademik, dan dikatanya kan sekolahnya susah banget. Ya udah biarin lah gitu. Tapi di satu sisi gue tuh benar-benar ngejaga. Kayak misalnya anak gue nggak bawa, kan banyak tuh ya orang tua suka bikin konten di sosmed, gila udah mau tidur anak gue tiba-tiba bilang besok anak gue harus bawa apa. Ya gue harus bangun lagi lah nyiapin anak gue besok harus bawa apa. And that happened to my child. Terus gue bilang, kenapa kamu baru bilang sekarang? Bunda kan sudah bilang itu sudah harus disiapkan dari jauh-jauh hari, dan Bunda sudah tanyakan juga. Ya sudah, besok kamu tidak bawa. Aku tuh benar-benar di titik itu. Atau tapi kadang yang susah tuh mungkin konsistensi ya. Kayak misalnya gue di sekolah anak gue tuh, dia ketinggalan tuh tas bekal. Terus ya supir gue bilang, Bu ketinggalan tuh tasnya Kanggalan, ya udah biarin aja biar dia tahu konsekuensinya. Nah tapi mungkin sekolahnya juga gurunya takut gitu ya, kayak WA, Bu tolong anterin. Gue bilang nggak usah, nggak apa-apa, biarin aja anaknya tahu konsekuensinya. Jadi gue sampai ya gitu sih, karena gue pengen anak gue punya sense of responsibilities juga dari kecil. Menurut gue itu nggak kebangetan selama kita bisa mengkomunikasikan why-nya. Karena ketika gue gede sekarang, yang katanya parenting bokap gue VOC, sebenarnya gue merasakan manfaatnya. Cuman mungkin yang bisa disempurnakan adalah beliau menjelaskan gue kenapa dulu gue kayak gitu. Nah in which sebenarnya akhirnya tuh yang gue happy banget tuh, bokap gue kayak 2 bulan 3 bulan lalu kayak he said sorry gitu, kayak for the way he done the parenting stuff. Tapi gue kayak merasa it's okay. I mean like you've done your best with the limited parenting information pada di masa itu gitu. Jadi ya thank you papa. Maksudnya gue bisa sekarang juga karena bonyok gue lah gitu. Gila. Dalam banget. Gitu. Tapi gue merasa setelah menjadi orang tua itu, gue dan Tiff tuh itu momen paling reflektif yang kita alami seumur hidup kita, Mes. Kalau gue pribadi, gue merasa menjadi orang tua itu mengubah cara kepemimpinan gue di kantor. Yeah, that's true. Jadi itu kita sempat berantem nih gara-gara gue sama Tiff itu punya tendensi yang berbeda. Gue tuh selalu berusaha untuk jadi good cop gitu. Oh iya. Dan somehow gue tidak sadar itu mengorbankan Tiff. Betul. Kayak mungkin karena gue merasa gue lebih jarang ketemu sama anak gue tuh kayak pengen spoil dia terus. Ya dia mau makan yang manis-manis gue kasih, gue lagi ngemil apa gue kasih. Iya. Ya terus dia misalnya mau ngapain ya gue lebih banyak iyain terus. Tapi akhirnya dia tuh jadi senangnya tuh sama gue, berlindungnya sama gue. Iya. Karena dia merasa kayak bapak gue baik banget nih. Terus kayak Tiff bilang, lu namanya menjadikan gue tumbal. Kayak gue jadi bad cop-nya, gue yang udah disiplinin dia, tegasin dia, dihancurin seketika sama lu gitu. Terus tuh gue kayak reflection ke hidup gue. Gue jadi kayak gitu juga di kantor. Gue tuh punya tendensi dulu ya, sebelum punya anak, gue tuh untuk kelihatan baik, bukan menjadi baik. Iya. Padahal, tahu banget bedanya. Padahal menjadi baik belum tentu kelihatan baik. Betul, dan jadi baik pun tetap punya boundaries ya nggak sih? Iya gitu. Gue punya tendensi ya kelihatan baik supaya dianggapnya sebagai bos yang baik gitu. Angel. Nah itu tuh reflektif banget. Dan bukan cuma ke situ aja, gue berpikir dong kenapa gue mau kelihatan baik sebagai bos. Ternyata itu tuh ke trauma masa kecil juga. Oh I see. Di saat gue tuh hidup di keluarga karyawan. Bokap gue karyawan, nyokap gue karyawan, kakak gue 2 orang karyawan. Dari kecil kalau kita lagi makan malam di meja nih Mes, gue tuh inget dengerin curhatan bokap nyokap gue tentang bosnya yang kejam banget. Oh oke. Kayak iya nih di kantor kejadian ini. Jadi gue ngerasa bos itu penjahat ya. Kayak bos tuh jahat ya. Gue mau jadi bos yang baik. Ya gue mau jadi bos yang baik.
Tapi gue nggak bisa membedakan antara kelihatan baik dan menjadi baik. Sama juga di kantor. Kadang gue iya-iyain kerjaan untuk bantu dia, padahal sebenarnya ini orang malah makin jelek. Gitu, itu malah makin busuk nih orang. Harusnya gue tegasin dia, gue benerin dia gitu. Iya. Dan itu baru, reflection itu baru datang setelah gue punya anak gitu. Jadi punya anak itu benar-benar shape my leadership journey juga sih. Iya, agree totally. Wah, thank you for sharing ya Mas. Thank you banget Thank you Yes for banget ya. sharing juga. Gue berharap gue bisa terus menyaksikan perjalanan lu ke depannya. Amin, thank you, dengan thank you. anak-anak. Karena lu adalah role model brand founder yang menjalankan brandnya dengan hati. Very passionate with the product. Menjalankan marketingnya juga very ethical. Thank you. Gue berharap lebih banyak brand founder yang bisa belajar banyak dari lu Mas. Amin, Thank you so sama lah. much. Gue juga belajar banyak dari Yasa Thank dan you. konten-kontennya dan digital marketingnya sukses juga buat Bazel. Thank you Bu Dokter. Thank you ya. Aman, guys? Thank you. Oke, thank you. Terima kasih sudah belajar bersama di Buzzline by Bazel. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Lanjut belajar lagi di episode ini.